semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Teman-teman, kalian sudah menonton kan video materi kerajinan bahan limbah lunak bagian pertama? Bagi kalian yang belum, kalian bisa langsung saja klik di kiri atas atau nanti bisa lihat link di description box-nya. Teman-teman, kalau video yang ini merupakan video lanjutannya, yaitu kerajinan bahan limbah lunak bagian kedua. Lalu, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Yang ketiga, contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Yuk, simak terus penjelasannya. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Teman-teman, produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud adalah limbah lunak organik dan anorganik. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah organik ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah organik selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan semakin banyak orang yang perhatian terhadap pemanfaatan limbah sebagai produk kerajinan. Nah, teman-teman, pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah berbeda antara wilayah satu dengan lainnya, karena masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan. Dikarenakan sumber daya limbah lunak organik dari masing-masing daerah berbeda. Berikut ini penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan berdasarkan kondisi wilayahnya. Pertama, daerah pesisir, pantai, atau laut. Limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Kedua, daerah pegunungan. Limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit pete Cina. Ketiga, daerah pertanian. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami, padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. 4. Daerah perkotaan. Limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Kalau limbah anorganik itu sendiri biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan ini, dikarenakan sebagian besar limbah anorganik dihasilkan dari kegiatan hidup manusia. Nah, teman-teman, proses pengolahan bahan limbah lunak dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Prosesnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Kedua, pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Ketiga, pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Keempat, pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering disesuaikan dengan selera dan kebutuhan desain kerajinan. Proses pewarnaan yang umumnya dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Ada pula yang divernis atau politur.
ataupun menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat difinishing agar mudah diproses menjadi karya. Untuk proses finishingnya itu sendiri bisa dengan cara disetrika atau digerindra maupun diamplas. Teman-teman, tahu nggak sih proses penciptaan kerajinan harus mengacu pada berbagai persyaratan agar karyanya berkualitas. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain untuk ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Kalau seperti ini, termasuk indah atau tidak ya teman-teman? Teman-teman, ada banyak sekali contoh kerajinan limbah lunak organik. Berikut ini ada beberapa contohnya untuk menambah wawasan kita. Contoh produk kerajinan dari limbah lunak organik antara lain: A. Kerajinan limbah kertas. Beberapa referensi menyatakan bahwa kertas merupakan bagian dari limbah lunak organik. Hal ini karena kertas dapat terurai dalam tanah. Teknik kerajinan dari kertas bisa berupa anyam, sobek, lipat, gulung, bubur, maupun remas. Contoh karya dari limbah kertas adalah keranjang, vas bunga, sandal, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, dan lain-lain. Yang B, kerajinan limbah kulit jagung. Contoh produk kerajinan kulit jagung adalah bunga, boneka, hiasan pensil, bingkai foto, sandal, dan sebagainya. C. Kerajinan limbah jerami. Pemanfaatan limbah jerami menjadi produk kerajinan memiliki nilai lebih di bidang ekonomi. Produk kerajinan dari limbah jerami antara lain bingkai foto, wadah pensil, sapu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang D, kerajinan limbah pelepah pisang. Produk kerajinan pelepah pisang relatif beragam. Contohnya, tempat tisu, sandal, vas bunga, sampul buku, wadah serbaguna, dan lain-lain. Sedangkan
Contoh kerajinan limbah lunak anorganik adalah A. Kerajinan limbah plastik. Limbah plastik ada banyak sekali jenisnya, dan limbah tersebut bisa dibuat produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Contoh produk kerajinan limbah plastik adalah tas, taplak plastik maksudnya, kemudian jas hujan, payung, dan lain-lain. Kemudian ada kerajinan kotak kemasan. Produk kerajinan dari limbah kotak kemasan berupa dompet, kotak buku, kotak pensil, mainan anak-anak, dan lain-lain. Sedangkan selanjutnya adalah kerajinan limbah kain perca. Contoh produk kerajinan limbah kain perca adalah aksesoris kalung, tempat pensil, baju, tas, keset, dan lain-lain. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan berkualitas tinggi atau biasa-biasa saja. Adapun prinsip bahan dasar kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Dan semua itu tergantung pada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Penting untuk dipahami bahwa karya yang diperuntukkan dijual, maka kemasannya harus lebih berguna untuk melindungi karya dari kerusakan. Karena kemasan itu sifatnya sebagai penunjang, maka kemasan tidak boleh lebih mendominasi daripada karya utamanya. Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Teman-teman, jika kalian ingin membuat kerajinan dari bahan limbah lunak, maka yang pertama kali kalian harus lakukan adalah menentukan produk kerajinan apa yang ingin kalian buat. Apakah dari limbah lunak organik atau anorganik. Setelah itu baru kalian masuk pada perencanaan, yaitu berupa identifikasi kebutuhan serta menggali ide atau gagasan tentang kerajinan yang akan dibuat. Setelah itu baru kita memulai untuk pelaksanaan, yaitu dengan menyiapkan bahan, menyiapkan alat, membuat kerajinan yang akan dibuat. Setelah kalian selesai membuat kerajinan, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi, yaitu dengan menguji karya tersebut. Jangan lupa untuk memperhatikan keselamatan kerja. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, yuk kita rangkum kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, penggolongan limbah lunak organik yang dapat dijadikan sebagai bahan baku produk kerajinan berdasarkan kondisi wilayahnya, yaitu bahan limbah lunak organik dari daerah pesisir pantai, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Kedua, proses produksi kerajinan limbah lunak adalah pemilihan bahan limbah lunak, kemudian pembersihan limbah lunak, pengeringan, pewarnaan bahan limbah lunak, pengeringan setelah pewarnaan, dan penghalusan bahan agar siap dipakai. Ketiga, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan harus memperhatikan prinsip-prinsip kegunaan atau utility, kenyamanan atau comfortability, keluasan atau flexibility, keamanan atau safety, dan keindahan atau disebut juga dengan estetik. Keempat,
Contoh produk kerajinan limbah lunak organik adalah kerajinan limbah kertas, kerajinan limbah kulit jagung, kerajinan limbah jerami, dan kerajinan limbah pelepah pisang. Yang kelima, contoh produk kerajinan limbah lunak anorganik adalah kerajinan limbah plastik, kerajinan kotak kemasan, dan kerajinan limbah kain perca. Keenam, pengemasan merupakan bagian penting untuk menunjang hasil karya kerajinan. Nah, teman-teman, akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian materi kerajinan bahan lunak. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.